Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Bangkitnya istri yang tersakiti, bagian 25. Keduanya nampak terdiam ketika berada di dalam mobil. Entah kenapa dia merasa justru tidak enak pada situasi yang tidak seperti biasanya. Kebetulan wanita maskulin ini yang mendapat tugas untuk membawa kedua majikannya ini dengan selamat sampai ke Mensyah Debasudil. Meskipun Leo membisu pada Nadia ketika di dalam mobil, pria itu tetap saja perhatian terhadap wanita yang telah memenuhi relung hatinya itu. Leo memutuskan keluar lebih dulu dan memutari kendaraan mewah itu untuk membukakan pintu bagi istrinya. Terlepas tangannya yang besar itu setia menjaga agar pucuk kepala Nadia tidak terbentur atap mobil. Anehnya, wajah itu tetap dingin dan datar tanpa senyum seperti biasanya. Apalagi setelah itu Leo berjalan tanpa berkata sepatah kata pun, meski tangan pria itu tetap menggenggam jemari Nadia. Dia itu, kenapa sih? Batin Nadia yang bingung. Leo mencoba untuk bertahan tidak menoleh maupun melirik ke arah istrinya, karena di sudut hatinya tersimpan rasa sedikit kesal entah karena apa. Nyatanya, kehilangan kamu sebentar saja merupakan hal yang sangat berat bagiku. Kenapa kau selalu membuatku takut, Nadia? Kau tahu penculikan itu meninggalkan rasa trauma di dalam sini dan sini, ucap Leo seraya menunjukkan letak hati dan juga otaknya. Pria itu yang pada akhirnya tak mampu lagi memendam perasaan, ketika keduanya telah sampai di dalam kamar. Iya, maafkan aku, Leo. Aku sama sekali tidak bermaksud untuk membuatmu khawatir, aku. Nadia tak mampu meneruskan ucapannya, karena Leo telah membungkam bibirnya dengan ciuman yang manis dan hangat. Nadia sangat menyesal dan bersalah, karena ia bisa merasakan bagaimana dada Leo berdentum kencang pada saat memeluknya. Itu pertanda, jika suaminya ini tengah menahan sebuah perasaan yang luar biasa besar. Jujur, aku belum pernah memiliki perasaan yang begini besar kepada seorang wanita. Kau telah membuat hidupku yang datar dan kaku ini tak lagi hampa. Kau teramat sempurna sebagai wanita, dan hal itu membuatku sangat takut kehilanganmu, Nadia. Aku sangat takut, bisik Leo lirih. Nadia tak mampu lagi untuk menahan air matanya. Kata-kata yang tersusun menjadi sebuah kalimat indah itu begitu menyentuh dalam kedasar hatinya. Hingga Nadia tak kuasa untuk memberikan tanggapan maupun jawaban atas pernyataan yang Leo ungkapkan kepadanya. Nadia hanya bisa memeluk erat tubuh kekar itu, serta menelusupkan wajahnya semakin dalam pada dada bidang Leo. Selamanya bersamamu, itulah yang aku inginkan Nadia. Tolong, katakan padaku jika kau ingin pergi. Jelaskan padaku jika ada hal yang ingin kau ubah dari kelakuanku. Bicaralah padaku apapun itu. Aku ingin tahu semua yang ada dalam pikiran dan juga hatimu, ucap Leo lagi. Tapi kini kedua tangannya yang besar nampak memegang kedua pipi Nadia, dan ibu jarinya mengusap lembut. Manik matanya yang tajam dan pekat itu menyorot tajam, dan tak bergeser sedikit pun dari wajah cantik alami yang sendu karena ulahnya. Sayang, aku sedang tidak menyalahkanmu ataupun marah padamu. Ini semua hanya ungkapan dari kelemahanku, yang mana tak boleh diketahui oleh para musuhku. Ya, Nadia, kamu adalah kelemahanku, ungkap Leo dengan setetes demi setetes air yang mengalir dari ujung matanya. Pria itu menangis. Untuk pertama kalinya di usianya yang sudah sebanyak ini. Bahkan, ketika sang adik mati bunuh diri pun, Leo tidak menumpahkan air matanya. Leo, tolong jangan menangis demi aku. Aku semakin merasa bersalah padamu, isak Nadia. Mendengar isak tangis yang keluar dari bibir Nadia, Leo sontak menyadari bahwa ia telah terlalu terbawa suasana hingga hatinya begitu melow saat ini. Bahkan, butiran kristal yang selama ini membeku bak gletser mencair. Itulah hebatnya kau Nadia. Kau telah membuat Leon King ini meneteskan air matanya, ucap Leo disertai tawar nyahnya. Betapa kaget Nadia karena pria ini begitu cepat berubah suasana hatinya. Apa dia baik-baik saja? Heran Nadia dalam hati. Aku sama sekali tidak menyalahkanmu, karena semua yang kau lakukan adalah reaksi dan inisiatif alami. Tetapi, untuk kedepannya aku tidak lagi mengizinkan reaksi itu. Kau adalah ratuku, dan akulah yang memiliki kewajiban untuk membahagiakanmu, Nadia. Ucap Leo lagi,
seraya memainkan bibirnya ke setiap inci wajah istrinya itu. Kau adalah My Leon. Mulai saat ini aku tidak akan pergi lagi tanpa izin dan sepengetahuan dirimu. Selangkah pun aku berjanji tidak akan keluar dari mensyahan ini tanpa dirimu, ucap Nadia yang sedikit geli karena bulu-bulu halus Leo menggelitik pipinya. Kau adalah singa betinaku. Kau milikku seorang saat ini, nanti dan selamanya. Ungkap Leo jujur, yang semakin membuat kedua pipi Nadia memerah bau udang rebus. Iya, suamiku sayang. Lalu, apa aku boleh masak sekarang? Tanya Nadia yang mulai terbakar gairahnya karena sentuhan demi sentuhan lembut dari Leo. Kau ini, kenapa masih saja memikirkan untuk memasak? Memangnya kamu tahu apa yang mau aku makan sekarang? Cecar Leo. Aku sudah membeli beberapa jenis bahan masakan yang kau suka. Katakan saja hari ini menu apa yang ingin kau makan. Jelas Nadia seraya memejamkan matanya, pada saat bibir Leo mulai menjamahnya. Aku mau makan kamu. Kau ini, Leo. Ah Leo. Saya Aang. Teriak Nadia yang terlihat begitu menikmati olahraga mereka siang itu. Akhirnya Nadia menyerah, dan memutuskan untuk bermandi keringat nikmat dengan suaminya. Ratuku, kau telah mengalihkan duniaku. Ini rasanya nikmat sekali, racau Leo terus bergerak sambil sesekali melabuhkan kecupannya. Benarkah Leo? Tapi aku apa? Kau tahu kenapa pria gila tak tahu malu itu masih terus mengejarmu? Itu karena dia tidak bisa menemukan kenikmatan ini dengan wanita lain, ungkap Leo. Kenapa harus bahas dia? Kau merusak suasana. Dengus Nadia kesal. Agar kau percaya, kalau milikmu ini sungguh membuatku gila, Nadia. Leo menggeram pertanda pria itu akan samapi puncaknya. Oh, Leo. Aku, Nadia tak bisa berkata-kata lagi, ia terlihat mendekap erat bahu suaminya dengan erat. Leo sudah melupakan segalanya dan pria itu terlihat mempercepat pendakiannya, dengan hentakan yang cepat dan kuat. Lantunan suara kepuasan itu pun keluar bersamaan dari mulut mereka berdua. Dengan keadaan raga perkasa yang melenting, serta kepala yang mendongak ke atas. Sementara, Nadia mendekap erat dengan sedikit bangun dari posisinya yang terlentang. Dada keduanya nampak naik turun dengan napas yang tersengal-sengal. Dengan sedikit meringis, Leo melepasnya. Lalu duduk bersandar, sambil mengontrol napasnya yang tak beraturan. Kepala Nadia ia naikkan ke atas pangkuannya, kemudian Leo memainkan rambut hitam pekat istrinya itu. Senyumnya mengembang sempurna. Menatap raga polos Nadia, dengan beberapa hiasan buatannya di beberapa bagian tubuh seksi itu. Jangan menatapku. Nadia sontak menyilangkan kedua tangannya di depan dada, lalu sedikit menaikkan kakinya dan menekuk. Apa yang ingin kau sembunyikan dariku, Hom? Tanya Leo heran, padahal ia telah mengetahui setiap inci tubuh molek istrinya itu. Bahkan ia pun hafal, di mana letak satu-satunya tanda lahir istrinya itu. Aku mau membersihkan tubuhku duluan, Nadia hendak bangun. Kita bersama saja. Leo seketika berdiri, lalu meletakkan tangannya di bawah pinggang dan juga bahu Nadia. Leo. Nadia berteriak kaget karena tubuhnya seketika terangkat. Segera ia mengalungkan lengannya di leher kekar Leo. Aku gak mau ya, kalau nanti kamu modus, ancam Nadia seraya mengerucutkan bibirnya. Cuuk. Melihat bibir yang seksi itu maju, sontak saja Leo langsung membungkamnya dengan ciumannya yang cepat. Leo. Pekik Nadia. Ngapain modus? Mau makan tinggal makan, celetuk Leo. Aku bukan makanan, Leo. Sungut Nadia. Cuuk. Leo. Nadia pun meronta di dalam gendongan suaminya. Lagi? Goda Leo, setelah pria itu melepaskan tautannya. Tentunya dengan senyum yang semakin membuat wajahnya tampan berkali-kali lipat. Sungguh modus kau, Leo. Semua itu, bahkan tidak akan cukup sampai di situ saja. Mereka kembali melepas gelora yang memunculkan sengatan panas. Mengarungi nirwana hingga lupa diri. Entah bagaimana caranya, Leo si pria polos meski di usianya yang telah sangat matang itu. Menemukan cara mendaki nikmat dengan sang istri.
Leo. Nadia menekan kedua kakinya sendiri, ketika lagi-lagi dirinya telah merasakan sampai di puncak dari pendakian panas mereka. Dibarengi dengan lenguhan berat dari Leo, menandakan bahwa mereka telah mendapatkan kepuasan secara adil. Akhirnya, raga lemas Nadia terkapar di atas Leo. Pada akhirnya Nadia kembali terperdaya bujuk rayu Leo. "Maafkan aku. Karena tidak bisa menahan diri," bisik Leo lembut di telinga Nadia, seraya mendaratkan kecupan lembut di pipi penuh keringat itu. "Sepertinya aku tidak kuat masak," keluh Nadia dengan bibir yang mengerucut, secara spontan dengan matanya yang menatap sinis ke arah suaminya. "Aku akan menggendongmu, jika kau ingin berjalan. Tenang saja, aku pasti bertanggung jawab atas perbuatanku. Soal masak, itu tidak lagi penting. Aku punya koki, kau lupa." Sontak, kata-kata terakhir dari Leo, membuat Nadia menggeleng pelan. "Tentu saja, sebagai istrimu. Aku akan menuntut pertanggungjawaban padamu." Akhirnya tawa Nadia pun lepas. "Sepertinya, kau masih kuat satu ronde lagi. Kau ingin kusunat lagi, Leo?" Ancam Nadia kesal campur gemas pada suaminya ini. "Kau yakin, sayang? Kau yang rugi nanti." Gelak Leo yang puas ketika melihat wajah Nadia yang semakin memerah. Pria bertubuh atletis itu pun turun meninggalkan Nadia sendirian di atas tempat tidur. Karena Nadia menolak untuk diajak mandi bersama, pasti nanti suaminya tidak akan dapat menahan diri lagi. "Bisa mati aku. Kenapa dia seperti banteng?" gerutu Nadia. Sekalipun lelah, Nadia tetap memutuskan untuk memasak. Setelah berendam sebentar dengan air hangat, nyatanya rasa remuk di tubuhnya itu hilang dalam sekejap. Leo telah beberapa kali melarang, tetapi Nadia tetap bersikeras untuk masak menu makan malam sekalipun itu sederhana. "Turunkan aku, Leo. Kita sudah sampai di dapur," ucap Nadia pelan. Karena di tempat itu masih ada beberapa pelayan dan juga koki. Mereka tengah menunduk hormat pada pemilik mensyahan ini. Red yang dilewati hanya bisa menahan rasa berkedut di pipinya. Melihat kemesraan sang tuan yang mana ia tahu, sejak dulu sangat anti terhadap perempuan. Leo menatap sekeliling, tanpa menurunkan Nadia yang berada dalam gendongannya. Sesuai kata dan janjinya tadi, bahwa dia akan menggendong kemanapun Nadia ingin pergi. "Leo, turunkan aku," pinta Nadia sekali lagi dengan berbisik. Nyatanya Nadia cukup merasa malu dengan keadaannya saat ini. Apalagi harus disaksikan oleh banyak mata. "Kalian, bantu istriku. Jangan sampai dia bekerja terlalu berat," titah Leo. Akhirnya ia menurunkan Nadia perlahan. "Katakan saja pada mereka dan perintahkan hal-hal yang menurutmu berat. Aku tidak ingin kau kelelahan hanya karena memaksa untuk memasak makan malam. Dan juga tidak perlu dalam porsi besar, cukup untuk kita berdua saja, faham?" Ucap Leo dengan segala macam pesannya pada Nadia. Sepanjang itu Leo berbicara, nyatanya Nadia hanya mengangguk pelan. "Jawab, sayang," gemas Leo karena Nadia hanya mengangguk saja. "Iya, suamiku." "Kau tenanglah dan tunggu saja di ruang tamu," usir Nadia seraya mendorong bahu suaminya agar Leo lekas berbalik dan pergi dari area dapur. Nadia kasihan dengan para pelayan dan juga koki, karena mereka terlihat takut pada saat Leo ada di sana. "Kalian tenanglah, suamiku sudah keluar dari dapur," ucap Nadia. Ia pun segera membuka lemari pendingin, untuk mengeluarkan beberapa jenis bahan yang dapat ia masak dengan cepat. Pada akhirnya Nadia memilih daging kambing muda dan beberapa sayuran. Dia akan mix semua bahan itu menjadi satu agar dapat meminimalisir waktu memasak. "Leo pasti akan suka. Tinggal goreng emping saja," gumam Nadia. Nadia pun menginstruksi beberapa pekerja dapur dan juga sang koki untuk membantunya. Hingga 1 jam kemudian Nadia pun keluar juga dari area dapur. Selama itu entah sudah berapa kali Leo menengoknya. Hanya saja pria itu tidak bisa mengganggunya, karena Nadia yang telah mengancam lebih dulu. "Ku bilang kau boleh masak tapi yang sederhana saja. Kenapa kau lama sekali di dapur?" protes Leo dengan memasang wajah macam-macam buah cermai yang masih berwarna hijau. 1 jam, Leo. Apanya yang lama? Lagi pula ini yang kumasak adalah salah satu menu yang sederhana dan aku tak lelah sama sekali.
Karena aku hanya tinggal menumis dan mengaduknya hingga matang, jelas Nadia. Itu lama. Bagaimana kalau kau kelelahan karena terlalu lama berdiri? Tandas Leo. Tidak, Leo. Tadi aku lebih banyak duduk dan mengobrol dengan para pekerja bagian belakang, jelas Nadia. Akan tetapi, justru wajah suaminya itu semakin ditekuk. Makanlah, nanti keburu dingin tongseng kambingnya, kata Nadia. Aroma santan yang manis campur gurih ini, seakan menggoda lidah Leo untuk segera mencicipinya. Tetapi interupsinya belum selesai dengan Nadia. Kau ini bagaikan vitamin bagi mereka, ketus Leo. Siapa? Vitamin? Maksudnya? Nadia benar-benar tak mengerti apa maksud dari suaminya ini. Di dapur, Koki Menshan ini kebetulan adalah laki-laki yang belum menikah. Dan kau terlalu lama memanjakan matanya. Besok sepertinya aku harus mencongkel kedua bola matanya itu, kesal Leo. Bersambung.